Impor beras ditambah, bansos juga membengkak. Food estate digencarkan meski tidak ada hasil. Berbagai langkah jangka pendek itu nyatanya tidak bisa menekan harga beras yang kian terkerek. 5 hari pasca pemilu di mana Prabowo Gibran unggul versi hitung cepat, harga beras tembus Rp19.000 per kilogram untuk beras premium. Sementara beras medium melambung di kisaran Rp15.000–16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras itu disebut tidak lain salah satunya akibat program bansos yang dirapel di awal Februari sebelum pencoblosan pemilu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga harga beras turun. Langkah apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kalau pemerintahnya sudah penguasa, tidak akan pernah pemerintah salah. Yang ada hanya menderita. Yang menderita itu adalah rakyat. Kita rakyat jelata inilah yang menanggungkan sulitnya membeli beras dengan harga yang melambung tinggi terus ini. Oh, dikatakan beras punah oleh pembagian bansos yang jor-joran dulu itu. Ketika pemerintah mengatakan, oh tidak ada, beres. Rakyat mengaminkan saja. Ketika ada pula menteri mengatakan begini begitu, harga tidak naik, hanya beras saja yang sulit. Atau dia katakan beras tidak sulit, hanya langka saja. Apapun yang dikatakan oleh pemerintah ini benar semua. Tetapi yang menanggungkan sakitnya kita rakyat ini. Sebab kita yang membeli beras dengan uang kantong pribadi kita. Dengan mencari uang sehari-hari. Pemerintah makannya dikasih oleh rakyat. Minyak mobilnya dikasih oleh rakyat. Mobilnya dikasih oleh rakyat. Rumahnya dikasih oleh rakyat. Sepatunya dikasih oleh rakyat. Biaya kuliah anaknya dikasih oleh rakyat. Biaya sekolah anaknya dikasih oleh rakyat. Baju bininya dikasih oleh rakyat. Semuanya beres dia. Kita semuanya bayar sendiri. Sahabat BN, inilah nasib kita di negara kita ini sekarang. Berbagai langkah pemerintah untuk mengatasi defisit beras dinilai mubazir dan salah arah sebab sifatnya jangka pendek, termasuk pembangunan food estate di sejumlah daerah seperti Kalimantan yang tiada hasil alias nihil. Impor beras ditambah, bansos juga membengkak. Food estate digencarkan meski tidak ada hasil. Berbagai langkah jangka pendek itu nyatanya tidak bisa menekan harga beras yang kian terkerek. 5 hari pasca pemilu di mana Prabowo Gibran unggul versi hitung cepat, harga beras tembus Rp19.000 per kilogram untuk beras premium. Sementara beras medium melambung di kisaran Rp15.000–16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras itu disebut tidak lain salah satunya akibat program bansos yang dirapel di awal Februari sebelum pencoblosan pemilu. Presiden Jokowi langsung membantahnya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras. Tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga terkendali. Program bansos jor-joran banyak disorot karena dinilai hanya untuk memenuhi hasrat politik Jokowi dalam memenangkan Prabowo Gibran. Selain soal bansos, sejumlah pakar menyoroti langkah instan impor beras yang diam-diam menjadi skenario pemerintah. Lalu terkait bansos, ya memang pemerintah mengguyurkan bansos cukup besar ke masyarakat. Sehingga perkiraan saya saat ini stok beras nasional yang dipegang konsumen itu relatif tinggi. Kalau tahun 2023 kemarin, di awal tahun, stok beras yang dipegang konsumen hanya 11%, sekarang pasti jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, lalu terkait bagaimana ke depan, sebenarnya aman.
kita dari sisi stok nasional itu amat sangat aman. Yang tadi saya sampaikan karena apa? Karena komunikasi pemerintah yang salah. Seharusnya pemerintah menyatakan di Januari Februari kita surplus 3,9 juta ton, harusnya itu Lumayan. bukan defisit 2,8 juta ton. Iya. Karena apa? Stok nasional kita sangat besar, Mas. Stok awal tahun aja 6,71 juta ton itu. Jadi itu, sehingga nggak ada masalah, sebenarnya nggak ada masalah yang berarti terkait stok nasional, terkait harga. Karena apa? Kenapa kok pemerintah terus-menerus mendengungkan bahwa kita defisit pangan, terjadi krisis pangan di dunia kan? Defisit pangan yang terjadi di Januari Februari 2,8 juta ton kan? Karena apa? Karena ya tadi, karena pemerintah ingin menjustifikasi keputusan impor tahun 2024 yang 3 juta ton. Untuk itu ini agak gimana sih, bagi kami sih kecewa ya kalau dari jaringan tani ya, karena pasti akan berpengaruh terhadap harga gabah kering panen dimulai bulan depan. Jadi saya pastikan terkait harga beras pasti turun di bulan depan, di bulan Maret. Terkait harga beras premium yang tembus Rp19.000 per kilogram, pemerintah mengaku masih ada stok meski berkurang akibat El Nino. Namun harganya tinggi, jauh melampaui harga eceran tertinggi sehingga tidak dijual di retail modern. Kenapa kok supplier premiumnya kok harganya nggak sesuai HET? Karena beras premium ini kan mundur panennya, ya, jadi stoknya tidak seperti dulu, ngerti nggak? Karena panennya kan belum nih, El Nino kan harusnya kita bulan 12 panen nih nggak panen gitu. Harusnya bulan Januari panen nggak panen. Panennya nanti Maret dan bulan Mei kalau nggak salah. Jadi bulan depan nih mulai ini gitu. Sehingga barangnya kurang kan? Karena barang kurang, harganya naik gitu. Tapi kalau premium ini tersedianya di mana, Pak? Tradisional berarti, Pak? Enggak, premium itu ada barangnya. Cuma kalau ini nggak bisa beli, kamu nggak ngerti. Terus Dia premium itu barangnya banyak, ada barangnya. Cuma harganya naik di atas HET. Ada 72 per 5 kilo, ada 75 gitu. Jadi ini nggak jual. Yang jual karena siapa? kalau dia beli kan lebih tinggi dari HET, khawatir kan? Nah, nggak baik. Di mana nyarinya? Ya banyak di pasar lain banyak. Cuma harganya tinggi. Nah, ini sahabat penjelasan dari para pejabat kita, ya kita terima saja. Sekarang pertanyaannya, yang menerima beras bansos sebelum mencoblos kemarin itu masih ada berasnya atau sudah habis? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.